Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari baik teman-teman. Materi hari ini saya akan menyampaikan tentang membuat daftar isi otomatis. Jadi introduction dulu ya. Jadi sebenarnya membuat daftar isi itu gampang-gampang susah gitu. Jadi ketika teman-teman membuat skripsi nanti atau nanti teman-teman membuat PKL gitu, itu laporannya lebih dari 50 halaman tentunya. Jujur skripsi saya dulu mencapai 200 halaman dan PKL saya mencapai 120 halaman. Nah, jadi ketika kita mensinkronkan, dulu kebetulan saya masih manual membuat daftar isinya. Jadi untuk 120 halaman PKL itu saya menghabiskan seharian hanya untuk mensinkronkan antara nomor halaman dengan judulnya gitu. Nah, di sini karena seiring teknologi maka metodenya bisa diperbarui. Jadi karena ini metodenya otomatis gitu, setidaknya kita bisa mengurangi waktu pembuatan daftar isi gitu. Bayangkan oleh teman-teman jika setelah teman-teman capek-capek buat PKL kemudian ada revisi dari dosen, maka tentu nomor halamannya semuanya berubah lagi karena ada penambahan atau pengurangan konten, yang artinya teman-teman harus menyelaraskan lagi nomor halaman dengan daftar isinya, dan itu memakan waktu sekali. Nah, kita langsung aja ya ke materinya. Jadi di Microsoft Word di bagian font stylenya ini ada yang namanya normal, no space, heading 1, heading 2, title, subtitle, embedded. Nah, jadi biasanya di penulisan teman-teman hierarkinya itu ada bab 1, kemudian di dalam bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah dan sebagainya. Bab 2 juga begitu. Nah, jadi di sini heading 1 itu sebenarnya bisa digunakan untuk hierarki seperti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar isi, kemudian daftar pustaka, daftar gambar ya. Nah, maka heading 2-nya adalah anak dari setiap bab itu atau yang kita sebut dengan subbab. Nah, ketika teman-teman ingin membuat lagi subbab, artinya anak dari subbab, maka teman-teman bisa membuat heading baru yang namanya heading 3. Nah, kemudian untuk penamaan daftar gambar dan daftar tabel, teman-teman bisa masuk ke menu reference, kemudian ada icon yang namanya insert caption, dan di insert caption teman-teman tinggal mengganti labelnya. Jadi kalau mau gambar tinggal new label, ketik gambar. Kemudian jika mau tabel tinggal klik new label, maka tinggal ketik tabel. Kita langsung prakteknya saja. Nah, jadi ini ada satu dokumen akademik tulisan saya sendiri, paper ya. Nah, di sini saya akan membuatnya menjadi terindeks oleh daftar isi dan gambarnya juga terindeks ya. Nah, hal yang pertama ini dulu ya. Jadi daftar isi dulu. Jadi daftar isi kita tandai sebagai heading 1, kemudian sama daftar gambar heading 1, daftar tabel heading 1, begitu juga seterusnya untuk abstrak pendahuluan dan hingga daftar pustaka.
Oke, jadi ini udah sampai daftar pustaka, maka selanjutnya kita menandai heading 2 atau yang kita sebut sebagai subbab. Ya, jadi kebetulan di sini di bab hasil dan pembahasannya ada subbabnya, jadi kita tandai heading 2. Nah, sudah selesai semua, maka selanjutnya kita tinggal memasukkan daftar isinya. Caranya dengan reference, kemudian klik paling kiri table of content. Nah, tinggal diklik aja, maka sudah jadi semua hierarkinya berikut halamannya. Ini yang sininya bisa dihapus sama teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita menandai daftar gambar. Daftar gambar teman-teman bisa langsung di reference, kemudian insert caption. Nah, di sini ada gambar ya, peta lokasi daerah penelitian. Teman-teman klik paling kiri dari keterangan gambarnya, kemudian diklik insert caption. Nah, di sini saya new labelnya pakai kata gambar karena kebetulan teks akademiknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, gambar 1 maka oke. Nah, di sini akan muncul caption gambar 1, gambar 1. Maka gambar 1 yang bagian kanannya dihapus saja. Kemudian diketengahkan kembali. Nah, semua gambar sudah saya masukkan captionnya dan tinggal disajikan di dalam daftar gambar. Nah, jadi di bawah daftar gambar ini tinggal diklik insert table of figure. Nah, pastikan caption labelnya yang gambar dan klik OK. Nah, maka secara langsung setiap gambar sudah ada keterangan halamannya. Selanjutnya daftar tabel. Nah, jadi kebetulan paper ini tabelnya hanya satu, langkahnya sama seperti tadi. Bagian paling kirinya disimpan di sini kursornya, kemudian klik insert caption dan labelnya diganti dengan tabel. Ya sudah, oke. Kemudian dimasukkan di daftar tabel dengan klik insert table of figure dan caption labelnya diganti ke tabel dan oke. Nah, maka dengan penambahan di sini di bagian atas itu artinya di bagian bawahnya halamannya akan cenderung berubah juga. Nah, dengan demikian teman-teman harus mengupdate lagi nomornya. Misalnya teman-teman ketika sudah setor skripsi ke dosen pembimbing, kemudian sama pembimbing dikasih revisi, maka terjadi penambahan dan pengurangan. Maka teman-teman harus mengganti nomor halamannya. Nah, cara menggantinya cukup mudah. Di sini cukup klik kanan saja, kemudian klik update field. Nah, tinggal diklik saja update page number only.
Itu artinya hanya merubah nomornya saja. Tapi jika teman-teman ada penambahan subbab atau penambahan subbab lagi gitu, itu artinya teman-teman harus membuat update entire table. Nah, kemudian sama untuk daftar gambarnya juga di-update. Begitupun dengan daftar tabelnya di-update field. Oke, jika sudah, terakhir tinggal menambahkan nomor halamannya atau page number. Dah selesai. Ya, jika selesai maka tinggal di save, dan teman-teman saya kasih contoh soal di sini ya. Ada 76 halaman. Ini laporan PKL saya. Jadi teman-teman membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel dari naskah dokumen ini. Jika sudah selesai, tinggal di-upload ke Google Classroom, dan assignment-nya paling lambat seperti biasa hari Minggu pukul 23.59. Oke, cukup sekian kuliah hari ini. Semangat mengerjakan, tetap di rumah, jaga kebugaran dengan berolahraga, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, manfaatkan untuk quality time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.